Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengubah tentang ghibah. Ghibah dikenal juga dengan menggunjing atau mengumpat aib orang lain. Asal kata dari ghibah dari bahasa Arab yaitu ghaubah, yang berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Ghibah ini bisa juga diartikan sebagai pembicaraan jahat yang dilontarkan kepada seseorang yang tidak hadir dalam obrolan dimaksud. Apa yang dibicarakan dalam ghibah adalah suatu fakta, namun kegiatan berghibah ini dilarang dalam ajaran Islam. Bahkan hukumnya haram dan merupakan perbuatan tercela yang bisa berbuat dosa. Haramnya berghibah ini banyak dibahas dalam ayat suci Al-Quran dan berbagai hadis Rasulullah. Sebagai seorang muslim tentu yang baik dan sebagai seorang muslim yang baik dan bertakwa kepada Allah, kita harus menjauhi aktivitas ghibah. Selain tidak berfaedah, berghibah ini pun disamakan dengan orang yang memakan bangkai yang sudah mati. Artinya maksudnya berghibah ini adalah suatu aktivitas yang menjijikkan. Terlebih malaikat pun selalu mencatat apa yang kita ucapkan. Bahkan Allah SWT juga mengawasi segala gerak-gerik kita. Sehingga lebih baik kita diam daripada membicarakan aib orang lain. Terkait haramnya ghibah dan perintah menjaga lisan, salah satunya dijelaskan dalam buku Mukhtasar Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Antaranya misalnya pertama, orang yang berghibah seperti makan bangkai saudaranya. Tadi dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang saya bacakan pada mukadimah. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang dari kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya dan bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Yang kedua, segala aktivitas atau termasuk berghibah akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam surat Al-Isra ayat 36. Yang ketiga, segala ucapan akan diawasi dan dicatat malaikat. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dalam surat Al-Kahf ayat 18. Yang keempat, orang yang beriman itu berkata baik atau diam. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir atau yang kelima, orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya disebut muslim yang utama. Abu Musa radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah ya di antara kaum muslimin yang paling utama? Beliau menjawab, siapa saja yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat pendengar yang berbahagia, yang berikutnya atau yang keenam, orang yang menjaga lisan dan kemaluannya akan masuk surga. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa dilindungi oleh Allah dari keburukan, sesuatu di antara kedua
janggutnya atau lisannya, dan keburukan sesuatu di antara kedua kakinya atau kemaluan, ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.